Islam itu benar dia sebagai agama yang sifatnya itu hadir pada rentang historis tertentu. Terlebih dahulu saya perkenalkan daripada pembicara, yaitu Bapak Dr. Mulyani. Ini adalah alumni daripada program Dr. PT IKI di Jakarta. Beliau sebelumnya mengambil studi di filsafat Islam di IKES Paramadina. Selesai tahun 2015 ya. Beliau menulis disertasi tentang terkait juga dengan ini, yaitu tentang hermeneutika eksistensial, mengkaji tentang bagaimana problem relasi antara kewahyuan dan kenabian dalam perspektif filsafat yang sangat tinggi, yaitu filsafat eksistensial Islam. Jadi saya kira ini adalah sebuah kajian yang bisa direlasikan dengan ilmu tafsir, sekaligus dia berada di ranah itu, sekaligus dia juga berada di ranah filsafat, khususnya filsafat bahasa, yaitu ilmu hermeneutik. Jadi ini adalah sebuah kajian yang menurut saya sangat penting bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ajukan di sini, terutama yang penting menurut saya sebagai latar belakang dari penulisan buku ini. Waktu itu saya sempat ditanya sama Profesor Zainuddin Kamal waktu ujian disertasi. Beliau menanyakan tentang status buku ini secara teoritik banyak mengambil dari para filosof ring satu lah, kalau istilahnya itu ring satu dalam tradisi filsafat barat. Seperti Nietzsche, kemudian ada Heidegger, Gadamer, kemudian ada Paul Ricoeur terutama. Nah, baru masuk ke teks ini di tangan Paul Ricoeur sentuhannya. Tapi mereka itu, kalau Nietzsche, kemudian Heidegger, itu filosof-filosof eksistensialis ring satu kita istilahkan. Nah, kok bisa bersentuhan dengan tradisi Al-Quran seperti ini? Gitu. Sementara saya itu membahas tentang problem yang bagi saya ingin menyelesaikan apa itu esensi Al-Quran dan kenabian, dengan cara pandang filsafat. Sejauh apa yang saya bisa pelajari dari tradisi filsafat Islam. Karena kenapa balik ke dalam tradisi filsafat Islam? Karena saya melihat bahwa di sana ada puncak dari perjalanan filsafat Islam itu menuju satu bentuk eksistensialisme transendental kita namakan, yang nanti keberagamaannya tidak pada wilayah-wilayah korespondensi mental dan konseptual semata, tapi sesuatu yang hadir di sini, sesuatu yang nyata di sini, aspek kedisinian dan kekiniannya, aspek kekinian dan kedisiniannya itu yang ingin ditawarkan dari mode eksistensialisme transendental. Nah, eksistensialisme transendental ini sebenarnya mazhab filsafat yang kita sematkan kepada mistisisme filosofis seperti Ibnu Arabi, dan para Ibnu Arabian itu banyak dari berbagai macam tabaqatnya sampai kemudian Mula Sadra. Saya kira itu Nah, jadi balik ke Profesor Zainuddin Kamal tadi. Jadi ketika mendialogkan antara tradisi filsafat barat dengan tradisi sufistik ini, tradisi Ervan teoretik, di situ banyak orang atau banyak komentator merasa bahwa ada zona rawan
ada zona rawan di situ. Zona rawannya cenderung nanti ya apa yang kita kenal sebagai cocokologi. Nah, kita ingin apa namanya itu berupaya untuk tidak apa namanya itu tidak terlempar ke sana. Namun itu keinginan. Kalaupun nanti terjadi, ya mari kita tinjau ulang bersama, gitu ya. Nah, itu jadi apa yang saya ajukan di sini ini sebenarnya upaya saya untuk membangun struktur kesadaran manusia bahwa manusia itu memiliki aktualitas jiwa atau manifestasi jiwa pada beragam tingkatnya. Dan saya kira yang berhasil untuk mengkonseptualisasikan itu adalah di tangan para Ibnu Arabian. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam tradisi Ibnu Arabi, saya kira sifat perennial itu akan terjamin di dalamnya. Bahkan dialog kita dengan tradisi agama-agama di luar Islam, bukan hanya mazhab-mazhab teologi yang ada, itu sangat mungkin untuk dilangsungkan. Nah, itu terbukti dengan ya setidaknya dari apa yang saya pikirkan, gitu ya, apa yang saya pikirkan, apa yang saya kontemplasikan dalam ruang pribadi saya, dari apa yang saya tulis pujian saya terhadap teologi Katolik, gitu ya. Teologi Katolik yang justru lebih terlihat lebih maju dalam adaptasi modernitasnya, adaptasi kekinian kita ketimbang teologi Islam itu sendiri. Saya jadi saya bersyukur bahwa saya mengemas ini semua dengan bahasa-bahasa yang bahasa filsafat, yang bahasa filsafat itu punya segmented yang kurang menarik bagi banyak orang. Nah, namun rasa syukur saya itu sebenarnya untuk membuat semacam topeng, semacam pembungkus. Ada hal saya lebih leluasa untuk mengekspresikan kontemplasi saya. Nah, itu cara saya untuk membungkusnya. Jadi ketika misalnya tulisan ini dibaca agak cukup cukup sulit untuk diterima gitu oleh khalayak, kecuali oleh kalangan yang terbiasa dengan tradisi ini, saya kira itu juga keuntungan bagi saya untuk tidak membawa isu-isu sensitif itu keluar, ya, isu-isu sensitif ini keluar. Kemudian saya menyusun itu tadi, menyusun keutuhan pengalaman kehadiran jiwa manusia itu yang ada pada wilayah materi, ada pada wilayah imaginal, ada pada wilayah intelektual, kemudian ada pada wilayah spiritual. Tiganya ini adalah wilayah-wilayah kehadiran, modus kehadiran manusia. Nah, ketika kita misalnya masuk ke wilayah tafsir yang sifatnya banyak beredar luas dengan kerangka riwai misalnya, atau tafsir Quran bil Quran, tafsir bil riwayah maksud saya, yang banyak populer di tengah-tengah kita, saya kira tidak penafsiran yang masuk di sana tidak bisa mengakomodasi kehadiran jiwa manusia yang beragam tingkat. Karena pada riwayat-riwayat itu hanya diinterpretasikan secara zahiri gitu ya. Perujukan maknanya pada wilayah-wilayah material, pengalaman-pengalaman material kita. Nah, jadi buku ini sebenarnya memberi paradigma yang bagi saya buat universal. Makanya kita dialogkan dengan beragam tradisi itu. Kita dialogkan dengan apa peran Schleiermacher, apa kontribusi Heidegger, warning penting dari
dari Nietzsche, kemudian bagaimana upaya-upaya sintesa yang dilakukan oleh Paul Ricoeur, termasuk juga Henry Corbin dan Jean-Luc Marion. Nah, saya kira 3 orang ini yang saya hadirkan di dalam itu sebagai titik pertemuan antara tradisi, agama, dan filsafat. Mereka mengeksplorasi filsafat, tapi sebenarnya mereka ingin, saya kira ada intensi tersembunyi, kesadaran tersembunyi di dalam diri mereka, ada sesuatu yang sudah hadir berupa pengalaman esoterik agama itu dalam diri mereka, sehingga ini mereka tampilkan dan mereka eksplorasi gitu ya, atau mereka jabarkan secara filosofis. Dan bukan hanya itu, saya kira. Jadi mereka menemukan titik-titik visi yang sama ya, antara apa yang diinginkan oleh filsafat dan apa yang diinginkan oleh agama. Sehingga para filosof yang berdiri di batas antara kajian filsafat dan teologi ini sebenarnya ingin maksud saya menjadi tangga kemudian untuk kita bisa merefleksikannya di dalam tradisi filsafat, di dalam tradisi beragama dan pemikiran kita, keagamaan dan pemikiran kita. Nah, saya tutup pembahasan dengan mengundang Mullah Sadra Ibnu Arabian untuk ya bagi saya penyempurnaan dalam adaptasinya dalam tradisi Al-Quran, ya, dalam tradisi Islam kita. Tapi intinya sebenarnya pada prinsipnya dari pandangan dunia saya sebagai penulis, jadi Islam itu benar dia sebagai agama yang sifatnya hadir pada rentang historis tertentu dan figur-figur tertentu yang mengemban misi itu dan sampai kepada punya tugas-tugas penyelamatan kemanusiaan yang bersifat universal dengan tata memiliki manifestasi identitas tertentu yang disebut sebagai Islam itu. Tapi dari sisi tujuan-tujuan universal yang dikandung di dalamnya, saya kira hal yang sama juga menjadi misi dan menjadi tujuan dari agama-agama lain, yang sebenarnya agama-agama lain memiliki aspek kebenaran pada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.